Woi lor, welcome back to my channel. Ya, selamat datang lagi di channel Woi lor. Di video kali ini masih dengan konsep yang sama, vlog sambil ngobrolin hal yang sepele tapi penting. So, tema hari ini adalah tentang cara mendapatkan jodoh yang tepat. Disclaimer dulu ya seluruh. Jadi soal jodoh ini mungkin nanti infonya dikhususkan bagi yang memang sudah siap ke tahap yang lebih serius, jadi bukan main-main atau sekedar mendapatkan pacar untuk dijadikan ya senang-senang aja. Disclaimer yang kedua adalah tips ini sifatnya umum, jadi saya nanti akan mengambil sampel yang secara general, jadi saya tidak mau mengambil sampel yang terlalu unik. Apa yang dimaksud dengan terlalu unik nanti kita akan bahas. Oke, soal jodoh ini bagi sebagian orang menemukan pasangan hidup memang bisa jadi sangat sulit ya seluruh ya. Tetapi tidak perlu khawatir, karena di video ini saya akan mencoba memberikan beberapa tips dan trik untuk membantu seluruh mendapatkan jodoh yang tepat dan tentunya sesuai pengalaman pribadi. Oke, langsung saja, biar lebih singkat saya akan membagi menjadi 2 poin. Poin pertama adalah dari sisi internal, yang kedua dari sisi eksternal. Dari sisi internal dulu ya seluruh ya. Ini saya memakai filosofi Jawa, yaitu dengan bibit bebet bobot. Nah, ketiga poin ini, bibit bebet bobot ini adalah rangkuman dari kata introspeksi diri, jadi lebih ke diri sendiri dulu ya seluruh ya. Oke, satu dulu, bibit. Apa yang dimaksud dengan bibit? Jadi bibit itu bahasa lainnya adalah garis keturunan. Jadi garis keturunan ini bisa berupa cara didikan dari orang tua, sikap, terus juga background diri sendiri, background orang tua seperti apa, bibit. Terus juga dari segi fisik terutama. Jadi saya akan belak-belakan saja dan jujur-jujuran. Jadi kalau memang sakit hati, silahkan sakit hati dari sekarang seluruh. Jadi untuk yang paling saya tekankan, yang pertama adalah dari segi fisik seluruh. Kita harus berani dengan jujur menilai diri kita sendiri, menilai seperti apa fisik kita. Anggap aja ada parameter 1 sampai 10 menurut seluruh sendiri, dengan jujur ngaca di depan kaca. Kira-kira dari segi wajah 1 sampai 10 kita menilai diri kita di angka berapa. Sebagai contoh, misalnya kita dengan jujur menilai diri kita di angka 7. Jadi kita jangan terlalu berharap terlalu tinggi untuk mendapatkan pasangan yang dengan fisik di atas 7 seluruh. Contoh konkretnya seperti ini. Misalnya saya sendiri, saya menilai diri saya 7. Dan saya tidak terlalu berkhayal bisa mendapatkan misalnya siapa yang angka 8 apa 9 seperti Pevita Pierce, Lisa Blackpink, terus siapa lagi, Maudy Ayunda. Wah, terlalu jauh levelnya seluruh. Jadi suka tidak suka, mau tidak mau memang terkesan jahat seluruh. Tapi begitulah cara dunia menilai orang. Meskipun bilang ya nasihat-nasihat, ada yang bilang jangan nilai buku dari covernya, tapi memang di kehidupan kita itu dinilai orang itu memang dari covernya terlebih dahulu seluruh. Saran saya, kalau memang kita menilai diri kita secara physically itu bisa dari wajah dan badan ya, entah tinggi, pendek, gemuk, kurus. Untuk mendapatkan jodoh ya, secara umumnya kita harus mencari yang selevel dengan kita atau di bawahnya. Seperti itu seluruh.
Kalau bahasa kasarnya, ngaca dulu sebelum bertindak. Oke, lanjut. Yang poin kedua adalah tentang bebet. Apa itu bebet? Bebet itu adalah sesuatu yang melekat di eksternal kita, seperti status sosial ekonomi. Contohnya seperti ini. Kita menilai diri kita secara jujur bukanlah berasal dari anak orang kaya, atau bisa dibilang golongan menengah ke bawah lah. Jadi untuk menghindari rasa minder, kita sebaiknya sadar diri terlebih dahulu di awal. Jika memang untuk mencari pasangan, ya sebaiknya yang selevel saja seluruh. Ya mungkin ada yang bilang, lah itu buktinya pernah ada orang kaya padahal dia dari orang miskin, jadi orang miskin dapat orang kaya gitu. Ya itu contoh arbitrer, itu sampel yang mungkin hanya ada satu di antara sejuta contoh lah. Nah, kenapa kok saya menyarankan memilih yang selevel saja, terutama untuk status sosial ekonomi ini? Karena tantangan setelah menikah itu banyak seluruh. Mungkin kita dengan pasangan itu oke-oke saja, tidak masalah, misalnya jomplang ekonominya tidak masalah, dan misalnya pasangan pun juga bisa berkompromi. Tetapi ada pihak-pihak yang mungkin tidak seperti kita dan pasangan. Contoh, orang tua seluruh. Orang tua kita sendiri dan mertua. Mungkin bakal terjadi rasa tidak nyamanan ketika berkumpul bersama. Jadi misalnya kok sampai menikah itu yang dipikirkan bukan hanya diri kita sendiri, tapi juga orang-orang di sekitar kita. Nah itu, makanya saya menyarankan carilah pasangan yang selevel, terutama untuk status sosial ekonominya, atau mungkin lebih baik di bawah kita. Oke, itu soal bebet. Kemudian yang kedua seluruh, yang kedua udah ya. Yang ketiga ini adalah soal bobot. Tadi bibit, bebet, sekarang bobot. Apa itu bobot? Kalau bebet adalah sesuatu yang menempel eksternal di luar kita, kemudian bobot adalah sesuatu yang ada di dalam diri kita. Contoh, karakter, pemikiran, atau bahasa yang lebih mudah, pendidikan. Kita harus berani dengan jujur menilai diri kita. Apakah kita memang benar orang yang baik? Apakah kita orang yang benar-benar paham agama? Apakah kita orang yang benar-benar pintar? Kalaulah tidak jawabannya, makanya lebih baik jangan mencari pasangan yang terlalu di atas kita.